Ya, Anda kembali menyaksikan iNews Today. Pemirsa, bangunan pondok pesantren di Kampung Tenjo, Kabupaten Lebak, Banten hangus terbakar. Ya, akibatnya 27 kamar santri dan pengurus ponpes ludes dilalap api. Ya Allah, kebakaran di Tenjo Laut, di Kobong, di Tenjo Laut. Tenjo Laut kebakaran. Kebakaran melahap bangunan pondok pesantren Salafi Hidayatul Mubarokah di Kampung Tenjo Laut, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa malam. Material bangunan ponpes yang terbuat dari kayu dan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar. Sedikitnya 27 kamar santri ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik dari salah satu kamar santri. Kebetulan saya lagi ngajar anak-anak, jadi tidak ketahuan lagi. Pas kebetulan saya mendengar suara ngebleduk ya, ternyata itu langsung sekaligus api naik ke atas. Itu api itu dari mana asalnya, Pak? Dari awal itu dari tengah-tengah itu ya. Oh gitu. Jadi di atas. Oh di atas. Kabel yang di atas. Diduga mungkin dari arus pendek atau korsleting listrik. Tapi sekarang udah didapat tangan. Ya, alhamdulillah sekitar 1,5 jam ya kita menurunkan anggota beserta mobil pemadam kebakaran, kita lakukan tugas dan kendalanya mungkin ya anginnya lumayan cukup besar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah kitab kuning Al-Quran dan sejumlah peralatan santri hangus terbakar. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Bisa akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru, akses penghubung 2 kecamatan di Lumajang, Jawa Timur terputus. Warga nekat menyeberangi aliran lahar sambil mengangkut sepeda motor secara gotong royong. Puluhan warga nekat menyeberangi jalur aliran Sungai Rogoyo di Desa Gondosuro, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, usai akses jalan terputus lantaran tanggul penahan aliran lahar jebol. Bahkan sejumlah warga bergotong royong membopong sepeda motor mereka. Satu persatu motor diangkut ke seberang. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang turut membantu warga untuk menyeberangi jalur aliran lahar. Jalan ini merupakan akses terdekat yang menghubungkan Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari. Ini dari rumah saya sini Jugosari Pancen. Dari dampar rumah adik saya karena kasihan dia lagi hajatan tingkepan. Nah, tadi kan waktu pergi ke sana kan belum kayak gini. Jadi kayak gini bagaimana kan terkejut. Dari BPD sendiri, pemerintah Kabupaten Lumajang, ini beserta dari teman-teman relawan juga, kepala desa, mengutamakan keselamatan, terutama pada tanggul yang jebol. Sebelumnya warga Desa Gondosuro, Kabupaten Lumajang terisolasi akibat banjir lahar Semeru. Setelah adanya hujan deras yang memutus akses jalan dan mengakibatkan tanggul jebol sejak Rabu kemarin. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terjang sejumlah daerah aliran lahar hingga meluap dan membuat panik warga. Ya, tak hanya itu, 2 truk pasir terjebak di tengah aliran lahar. Ini posisi kami di selatan jembatan Limpas di atas tanggul. Video amatir merekam kepanikan warga saat tanggul penahan aliran lahar hujan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, jebol. Jebol, Adile jebol. Material banjir lahar hujan berupa air bercampur pasir meluap ke area persawahan hingga mendekati pemukiman warga. Bantuan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru juga memutus akses penghubung Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari. Akibat banjir lahar hujan, membuat 2 truk tambang pasir terjebak di tengah jalur aliran lahar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sopir truk bergegas menyelamatkan diri saat debit banjir mulai membesar. Terus saya langsung cepat-cepat keluar, terus menyelamatkan diri lah. Ada berapa truk ini tadi, Mas? Ada 3. Posisi sama di sebelah mana tadi? Ya di depan. Paling depan ya. Sementara itu, BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau masyarakat untuk menjauhi daerah aliran lahar Gunung Semeru saat terjadi hujan lantaran berpotensi terjadi banjir lahar hujan susulan.
Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan korban terakhir mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Desa Getas, Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Total 6 korban sudah ditemukan dan proses pencarian dihentikan. Satu korban terakhir mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Desa Getas, Singorojo ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Rabu malam. Korban Nabila Yulian Desi ditemukan sekitar 10 km dari lokasi hanyut. Sebelumnya pada hari yang sama 2 korban juga ditemukan tim SAR. Korban Bima Pranawira ditemukan sekitar 150 meter dari lokasi hanyut. Sedangkan Muhammad Jibril Asyaurafi sekitar 3,5 km dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan menandu jenazah melewati bukit dan perkebunan warga. Di lokasi kejadian tetap dilaksanakan, tetap start dari pertama kali para korban melakukan aktivitas. Kemudian kita akan menyisir dengan rentang waktu yang sudah disepakati nanti sampai dengan titik-titik yang memungkinkan korban bisa ditemukan. Sebelumnya, 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo, Semarang saat asik bermain air hanyut terseret arus Sungai Getas. Seluruh korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Hujan deras guyur wilayah di Denpasar, Bali hingga akibatkan banjir. Ya, pengendara dihimbau untuk berhati-hati dan cari jalur alternatif. Curah hujan yang sangat tinggi di kawasan Luwus, Kabupaten Tabanan, Bali menyebabkan debit air di sejumlah jalanan banjir. Air genangi jalanan mencapai 20 cm hingga 30 cm. Sejumlah pengendara diimbau untuk berhati-hati berkendara saat melintas. Sementara itu, banjir juga genangi kawasan Mengwi. Kondisi jalan yang tergenang membuat arus lalu lintas tersendat. Para pengendara diimbau untuk berhati-hati dan menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan dan kendaraan mogok. Selain itu, hujan deras juga mengguyur kawasan Buleleng hingga menyebabkan banjir bandang di jalur Puncak Wonogiri. Air meluap deras melintasi jalan, membuat arus lalu lintas terganggu dan kondisi jalur menjadi bahaya. Bagi pengendara yang melintas, harap tingkatkan kewaspadaan dan utamakan keselamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat, di mana angin puting beliung menerjang Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah fasilitas umum rusak dan sebuah pohon besar tumbang diterjang angin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Detik-detik angin puting beliung yang menerjang kawasan Jalan A.H. Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung terekam kamera warga. Sejumlah warga yang tengah melintas panik sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Angin puting beliung juga memporak-porandakan puluhan kios di Pasar Ujung Berung. Gerobak pedagang hingga reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk. Pohon berukuran besar setinggi 20 meter juga tumbang akibat dahsyatnya tiupan angin. Menurut warga setempat, angin puting beliung terjadi hanya sebentar, namun meluluhlantakkan puluhan kios pedagang. Puluhan rumah warga juga terdampak hingga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian angin puting beliung ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, hujan deras disertai angin kencang juga melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Akibatnya atap beterbangan dan puluhan rumah warga rusak. Hujan deras dan angin kencang menerjang Desa Ngeraho, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa yang direkam warga di kawasan Pasar Tinggi,
Jalan Raya Bojonegoro, Ngawi, Jawa Timur ini membuat warga panik. Hembusan angin yang begitu kuat membuat puluhan rumah rusak dan beberapa pohon tumbang. Hujan lebat dan angin kencang juga menerjang di Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Trucuk. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah warga. Usai kejadian, sejumlah warga desa Kanten yang rumahnya terdampak angin kencang mulai memperbaiki atap rumah mereka yang rusak. Angin puting beliung, Mas. Sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 5. Jam 5. Itu kerusakan rata-rata di Rata-rata atap. Atapnya. Iya, atap, genteng, esbes. Nggak ada korban rumah rubuh, nggak ada. Nggak ada. Akibat angin kencang, sekitar 50 rumah warga di desa tersebut rusak parah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Pemirsa, gempa magnitudo 4,8 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara. Akibatnya sebuah rumah roboh dan ratusan pasien dievakuasi keluar rumah sakit. Inilah rekaman CCTV saat gempa magnitudo berkekuatan 4,8 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara Rabu malam. Kencangnya getaran membuat warga panik berlarian keluar rumah. Kepanikan juga terjadi di RSUD Dr. Yusuf SK Tarakan. Pasca gempa, ratusan pasien dievakuasi keluar bangunan rumah sakit. Pasien dikembalikan ke ruangan rumah sakit setelah kondisi dinyatakan aman. Menyiapkan tenaga-tenaga yang ada, Bapak Ibu. Kondisi saat ini alhamdulillah kondusif. Modalitas tadi yang bisa berjalan silakan dulu Bapak Ibu. Kondisi pasien memang dalam keadaan baik. Kami mengantisipasi kerjasama dengan pihak terkait. Kami akan memasang tenda. Kalaupun nanti tiba-tiba kejadian yang kita tidak harapkan muncul gempa susulan, ya kita evakuasi kembali, tapi dalam kondisi kita sudah bertenda. Akibat gempa tersebut, sebuah rumah di kawasan Mangburugan, Kecamatan Tarakan Timur, roboh. Penghuni rumah yang berjumlah 4 orang selamat. Kepala BMKG Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa gempa dengan magnitudo 4,8 tidak berpotensi tsunami dan diprediksi tidak terjadi gempa susulan. Kami ingin tegaskan yang pertama bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Ya. Yang kedua, berkaitan dengan gempa susulan, sampai saat ini BMKG belum memonitor adanya gempa susulan. Meski diprediksi tidak ada gempa susulan, petugas mengimbau warga tetap waspada. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, Ayus melaporkan.